Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 16.30, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Baik, pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan kesehatan yang baik, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pertemuan kita, yaitu di pertemuan ke-21 kalau tidak salah, di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Baik, di pertemuan sebelumnya, kalau kita lihat materi kemarin, section 61 ya. Di section 61 kita mempelajari tentang perintah-perintah yang terkait dengan ini. Sebelum share ya. Sebentar, saya share dulu. Jadi section 61 kita mempelajari tentang cross join dan natural join. Cross join ini adalah perintah join ini adalah perintah yang dipakai untuk menggabungkan dua buah tabel, ya. Dan untuk cross join, setiap baris di tabel pertama akan dipasangkan dengan tepat setiap baris di tabel kedua, ya. Sehingga jumlah baris yang muncul adalah perkalian antara jumlah baris di setiap tabelnya. Jadi kalau kita mempunyai tabel pertama, jumlah barisnya 60, ya, 60 baris. Kemudian di tabel kedua kita mempunyai baris dengan jumlah baris 20 baris, berarti hasil perintah cross join akan menghasilkan 60 kali 20 baris, yaitu 1020 baris kombinasi yang muncul. Kemudian untuk natural join ini kita menggunakan memanfaatkan nama kolom yang sama antara kedua tabel, dicari nilai yang sama. Ya. Disampaikan juga kemarin bahwa kedua perintah tersebut, ya, yang cross join dan natural join, itu merupakan perintah dari ANSI SQL. Ya. Di hari ini kita akan melihat bagaimana perintah dari Oracle untuk menghasilkan tampilan yang sama dengan yang ANSI tadi. Kemudian kemarin juga kita sudah mempelajari tentang clause join. Di sini bisa kita pakai untuk menggabungkan tabel-tabel antara dua tabel atau tiga tabel dengan menggunakan clause join. Ada sampai di join using, ya. Kemudian join pakai join on, kita sudah pelajari kemarin, beserta beberapa contoh. Ini pakai clause on, beberapa contoh perintah, ya. Oke, kemudian di hari ini kita akan lanjutkan section 62, yaitu inner join dan versus outer join. Jadi pada dasarnya kita sudah mempelajari inner join, ya. Jadi pelajaran yang kemarin itu yang natural join, ya, yang mana untuk menggabungkan dua tabel dibutuhkan nama kolom yang sama.
di kedua tabel tersebut. Nah, itu termasuk inner join. Jadi harus ada kecocokan antara tabel pertama dan tabel kedua. Ada salah satu kolomnya yang cocok. Kalau outer join justru sebaliknya, ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membandingkan dan membedakan antara inner join ya dengan outer join. Jadi kita akan membedakan antara inner join serta outer join. Kemudian kita akan menjalankan perintah untuk left outer join. Ya, jadi outer join ini ada 3 perintah. Yang pertama itu left outer join, kemudian yang kedua right outer join, dan yang ketiga ada namanya full outer join. Ini kita akan coba lihat bagaimana format dari ketiga perintah tersebut dan bagaimana efek atau tampilan yang muncul atau data yang muncul jika kita gunakan perintah masing-masing outer join ini. Dari yang kemarin ya, jadi kita sudah mencoba menggunakan semua join, dan yang kita dapatkan hasil daripada perintah join itu adalah yang ada kecocokan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, ada salah satu kolom yang cocok. Kalau kita ingat contoh kemarin misalnya dari tabel employee, kemudian tabel departemen. Di tabel employee kita mempunyai salah satu kolom dari tabel departemen adalah departemen ID, ya. Kemudian di tabel departemen juga ada kolom departemen ID, ya. Nah, artinya bahwa kedua tabel ini ada mempunyai kesamaan dalam hal salah satu kolomnya mempunyai nama kolom yang sama. Dan bahkan tipe datanya pun sama, maka kita bisa menggunakan perintah join, ya, karena di sini ada kecocokan natural join. Dan yang muncul hanyalah data-data yang ada kecocokan. Jadi misalnya apabila di tabel employee ada karyawan yang tidak mempunyai departemen, artinya di kolom ID departemennya itu kosong atau nol, maka hasil daripada perintah join tadi itu tidak memunculkan nama tersebut. Yang dimunculkan hanyalah karyawan-karyawan yang mempunyai departemen ID. Ya, sehingga kalau jadi departemen ID maka kita bisa tahu nama departemennya berdasarkan data departemen ID tadi di tabel departemen. Nah, tapi kadang-kadang justru kita ingin mengambil data yang tidak memenuhi ketentuan join tadi, yaitu misalnya kita ingin melihat karyawan yang tidak mempunyai departemen atau tidak berada di bawah satu departemen, atau kebalikannya kita ingin melihat ada tidak departemen yang tidak mempunyai karyawan, ya. Dan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan seperti tadi, kita tidak bisa menggunakan perintah-perintah yang kemarin. Perintah yang bisa kita pakai untuk mendapatkan yang tadi, yaitu misalnya karyawan yang tidak mempunyai departemen atau departemen yang tidak ada karyawan di dalamnya, yang kita bisa gunakan adalah perintah outer join. Dan perintah outer join ini merupakan standar ANSI SQL, standar ANSI 99 SQL. Artinya kita bisa menggunakan perintah ini juga di DBMS yang lain seperti MySQL. Di dalam ANSI 99 SQL, join dari 2 tabel atau lebih, ya, hanya mengembalikan baris yang cocok. Nah, itu yang kemarin kita sudah pelajari. Dan seluruh perintah-perintah yang memakai baris yang cocok tadi, itu kita sebut sebagai inner join. Itu kita sebut sebagai inner join. Ketika kita mengembalikan baris yang tidak cocok, ya, berarti inilah yang disebut sebagai outer join, dan itu yang akan kita pelajari pada section ini. Outer join itu sebagaimana disampaikan tadi ada 3, ada left, full, dan right. Istilah left ini itu berhubungan dengan posisi
dari tabel mana yang akan kita jadikan sebagai tabel, mungkin kita bisa katakan tabel referensi. Ya. Kalau misalnya kita ingin mencari karyawan yang tidak mempunyai, atau kita ingin melihat karyawan yang mempunyai departemen ataupun tidak mempunyai departemen, atau kita mau cari semuanya, dan kita sebutkan karyawannya terlebih dahulu, tabel karyawan, tabel employee terlebih dahulu, maka kita bisa menggunakan kata perintah left karena dia di sebelah kiri. Tetapi kalau misalnya tabel karyawannya berada di sebelah kanan dan kita ingin mendapatkan hasil yang sama dengan yang tadi, berarti kita gunakan perintah right. Jadi istilah left dan right ini hasilnya nanti tergantung dari posisi tabelnya setelah kita menggunakan perintah join. Nama-nama yang ini tadi dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam klausa from. Jadi setelah klausa from, itu nanti kita harus memunculkan dua nama tabel, yaitu tabel dari mana data ingin kita ambil. Jadi di situ nanti ada urutan, ya, ada urutan nama tabelnya. Dan istilah left, full, right ini tergantung dari apa yang kita ingin tampilkan dan posisi dari tabel yang kita tempatkan setelah klausa from. Nah, sebagai contoh misalnya, ya di sini ada tabel employee, ya. Jadi kita gabungkan antara data di tabel employee, kemudian data di tabel departemen, ya. Jadi tabel employee kita berikan alias E, kemudian tabel departemen kita berikan alias D. Kita gabungkan keduanya dengan left outer join. Karena posisi employee berada di sebelah kiri daripada perintah outer join ini, maka yang jadi acuan nanti adalah data di tabel employee. Ya, kita akan mencari melihat employee mana yang tidak mempunyai departemen. Kolom-kolom yang ditampilkan itu adalah last name berasal daripada tabel employee, kemudian departemen ID berasal daripada tabel departemen. Berarti nanti kita lihat last name yang mana yang bisa atau tidak mempunyai departemen ID. Ya, kalau tidak punya departemen ID berarti juga di departemen name juga tidak ada nilainya. Nah, tabel kolom departemen ID berasal dari D, berarti berasal daripada departemen. Jadi perintahnya adalah select last name di departemen ID, di departemen name from employee, ya. Kemudian alias E, left outer join, kemudian departemen D, tabel yang kedua on. Nah, setelah on, di sini kita tentukan, ya, kita tentukan kolom mana yang dijadikan sebagai alat untuk oke, tidak ada suara ya, sebentar. Tidak ada suara, sebentar ya. Ada. Yang lainnya di Nasrul ada suara. Ya, kalau begitu tidak ada masalah. Oke, baik. Jadi mungkin nanti koneksinya di Muhammad Arif ya, mungkin ini. Atau coba di restart Zoom-nya, ya. Kadang-kadang seperti itu, ya. Oke, sambil ini saya lanjut ya. Oke. Jadi setelah perintah left outer join, kemudian on, di sini kita masukkan kolom yang dijadikan sebagai nilainya yang sama yang kita cari. Dalam hal ini departemen ID kita. Jadi kita mencari nilai departemen ID di kolom nilai kolom departemen ID di tabel employee yang sama dengan nilai departemen ID di tabel departemen. Saya ulang,
Jadi kita mencari nilai kolom departemen ID di tabel employee yang sama dengan nilai nilai kolom departemen ID di tabel departemen. Ya. Kalau kita jalankan perintahnya, kita lihat ya, section 6. Bentar. Section 6 ya, sebentar mana ya? Scriptnya ada di 63. Oke, 64. Oh ini ya. Oke, ini. Ya, ini tadi perintahnya. Oke. Oke, yang ini ya. Oke. Jadi last name dari departemen name ya. Jadi left outer join ini karena di sini menggunakan left outer join berarti yang jadi patokan adalah employee. Jadi kita akan mencari last name dari tabel employee untuk melihat siapa-siapa yang tidak mempunyai departemen name, yaitu nilainya 0. Nah, kita gunakan perintah left outer join ini. Jadi kalau kita gunakan left outer join, yang muncul bukan hanya yang ada kesamaan nilainya, yang tidak ada pun juga muncul. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat, oke, masih ada yang tidak muncul. Mungkin saya expand menjadi 100 baris ya, karena sebentar mungkin kita butuh itu. Saya jalankan kembali. Ya, di sini 20 baris ya, 20 baris. Nah, Anda lihat ada salah satu karyawan yang tidak mempunyai departemen ID ya, ini nih. Dia muncul di sini. Jadi di antara 20 karyawan ini ada salah satu karyawan yang tidak mempunyai departemen ID atau tidak berada di bawah salah satu departemen yang ada. Kalau kita menggunakan join yang kemarin, ya, ini saya siapkan di sini contohnya sebagai perbandingan ya. Saya pikir tadi saya perlu untuk siapkan, maka yang muncul itu hanyalah yang ada departemen. Makanya jumlah data yang muncul itu ada 19 ya. Yang mempunyai departemen itu yang muncul, sedangkan yang tidak punya departemen tidak muncul ya. Jadi left outer join, kenapa pakai left di sini? Karena posisi employee-nya sebelah kiri di sini. Ya. Sebelah kiri posisi employee-nya. Kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Kita bisa mendapatkan hasil yang sama kalau pakai right outer join, tapi posisi tabelnya diubah. Jadi kita bisa ganti di sini misalnya menjadi right ya, right, tetapi tabel employee-nya di sebelah kanan. Di sini department ya, pakai D. Kemudian di sebelah kanan sini pakai employees ganti dengan ya, karena di sini oke. Nah, kalau kita jalankan ini, maaf ya, ini lari-lari ya. Kalau kita jalankan ini ya, kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang tadi ya. Tetap akan muncul karyawan yang tidak mempunyai departemen tadi ini. Jadi sekali lagi left atau right itu yang mana kita gunakan left atau right itu tergantung dari tabel apa yang ada di sini dan tabel apa yang ada di sini ya. Kita harus lihat ya. Karena itu yang membedakan ya antara left dengan right. Oke, jadi left outer join ini yang menghasilkan ya. Kalau kita lihat di sini penjelasannya menghasilkan seluruh nama-nama karyawan baik yang mempunyai departemen maupun yang tidak. Kalau kita gunakan join yang biasa seperti kemarin, grade ini tidak akan muncul ya, karena yang dicari adalah yang ada nilai departemen ID-nya di departemen di tabel employee mempunyai
nilai departemen ID yang sama dengan di kolom di tabel departemen. Ya. Jadi seperti ini ya hasilnya untuk left outer join. Kemudian kalau right outer join, misalnya posisi employee-nya tetap di sebelah kiri, departemennya di sebelah kanan. Ya, sama dengan contoh ini ya. Employee di sebelah kiri, departemen di sebelah kanan. Cuma pakai perintah right ya, right outer join. Yang lainnya sama semua. Nah, yang akan dihasilkan oleh perintah ini adalah akan menghasilkan departemen ya, baik yang mempunyai karyawan di dalam maupun tidak. Jadi setiap departemen itu siapa-siapa karyawannya. Administrasi karyawannya Walen. Eksekutif siapa-siapa di dalam, ada King, ada Kocar, ada Dehan ya. Semuanya muncul. Termasuk yang tidak mempunyai karyawan ya, seperti ini contracting, karyawannya tidak ada. Ya, karyawannya tidak ada. Nah, kalau sini memunculkan semua karyawan beserta departemen di mana dia berada ya. Sama ya. Tetapi di sini yang ditampilkan berdasarkan karyawan ya, baik dia mempunyai departemen atau tidak. Kalau yang ini ditampilkan didasarkan pada nama departemennya ya, apakah dia mempunyai karyawan atau tidak akan dimunculkan. Itu untuk right outer join. Nah, kalau kita sudah mengerti left outer join dan right outer join, dan yang ketiga itu full outer join, maka kita bisa menduga bahwa full outer join ini merupakan gabungan antara left outer join dan right outer join. Artinya selain menampilkan departemen yang tidak mempunyai karyawan, juga ditampilkan karyawan yang tidak mempunyai departemen ya. Seperti ini ya hasilnya kalau kita eksekusi ini, slide 10 ya. Ini tadi untuk right outer join. Kalau ini full outer join, kalau kita eksekusi ya, jadi susunannya hampir sama di atas itu ya. Yang bedakan di sini pakai full ya, yang tadi yang di atas itu pakai left atau right. Nah, ini kita eksekusi coba. Nanti akan menghasilkan seluruh karyawan ya, seluruh karyawan dan seluruh departemen yang ada. Jadi kalau berdasarkan karyawan ya, ini jadi ada grant ini dia tidak mempunyai departemen. Sedangkan ada departemen yaitu contracting yang tidak mempunyai karyawan di dalam. Jadi digabungkan dua kombinasi tadi. Dan jumlah yang muncul di sini adalah 21 ya, 21. Kalau hanya kita menggunakan left outer join misalnya, berarti yang muncul hanya 20 ya. Left outer join ini yang muncul ke sana ke atas. Tetapi kalau right outer join tadi yang muncul itu ini semua ke bawah, ini baris ini tidak muncul. Ketika kita gabungkan jumlah baris yang muncul itu 21 baris. Itu untuk full outer join. Ini contoh selanjutnya. Jadi tetap skenario join. Ini adalah join untuk menampilkan daftar karyawan, yaitu mulai dari last name, dari tabel employee, kemudian job. Job ini asalnya dari tabel employee juga, job ID. Ya, job ID-nya berapa? Kemudian ada job ID yang berasal dari tabel JH itu job history. Ya, job history. Setelah itu ada end date. End date ini berasal dari tabel job history juga. Kemudian from employee E di alias sebagai E, left outer join. Artinya berdasarkan pada tabel employee nanti dicari data-data yang ada di tabel job history. Ya. Baik ada datanya maupun tidak ada datanya. Makanya di sini kelihatan bahwa setiap
employee muncul semua, ya, baik yang mempunyai all job maupun yang tidak mempunyai all job, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat struktur daripada job history, ya, kita lihat di sini. Jadi yang pertama, karena kebetulan kita menggunakan perintah tadi menggunakan tabel job history serta tabel employee, maka sebaiknya kita mengecek di job history itu, tabel job history itu ada apa, kolom-kolom apa saja, supaya kita bisa melihat kecocokannya. Nah, di tabel job history, ya, ini saya berikan perintah, ya, untuk menampilkan tabel job history. Cuma saya ingin sortir berdasarkan employee ID, sebab salah satu kolom yang ada pada tabel job history adalah employee ID. Kita jalankan. Jadi lihat bahwa di sini employee di tabel job history ada employee ID, dan Anda ingat bahwa employee ID itu ada juga di tabel employee. Makanya antara tabel employee dan job history mempunyai relasi. Kemudian ada kolom start date, kapan dia mulai bekerja, kemudian kapan dia berakhir dia bekerja. Kemudian ada job ID, jobnya apa, dia berada di departemen apa. Nah, kemudian kita lihat di sini si 101 sudah memiliki 2 pekerjaan yang pernah dia lakukan. Yang pertama itu, ya, mulai dari 21 September 98 dia sebagai HC account, ya, di departemen 110 sampai berakhir di 27 Oktober 93. Kemudian di hari berikutnya 28 Oktober 93 dia diangkat menjadi AC account AC manager mungkin, ya, sampai tahun 15 Maret 97. Jadi artinya bahwa 2 baris ini dimiliki oleh 2 orang. Itu di tabel job history. Kalau kita sudah lihat bahwa di sini ada employee, berarti antara tabel job history dan employee itu dihubungkan oleh employee ID. Makanya di sini muncul on, ya, left outer on, di sini pakai employee ID. Employee ID. Kenapa? Karena itu kolom yang sama di antara kedua tabel tersebut. Jadi di tabel employee ada employee ID, nilainya atau dicari yang sama dengan tabel employee ID, di kolom employee ID di tabel JH. JH ini adalah alias daripada job history. Nah, kalau kita eksekusi, hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi ada last name, ada karyawan yaitu King yang tidak terdeteksi, ya, kapan dia jabatan lamanya. Artinya bahwa dia belum pindah sebagai, atau dia belum bergeser posisinya sebagai mungkin ini presiden direktur mungkin, ya. Ya, jadi dari awal dia sudah pada posisi ini dan belum berakhir. Itu si King. Beda dengan Kocar. Kocar itu pertama di sebelum Maret 97, ya, dia bertindak sebagai HC manager, ya, dan sejak Maret 97 dia sebagai AD ini, ya, AD FP namanya, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mencari data seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita pakai, tunggu dulu, ini sama tidak, ya? Saya lupa kenapa saya bikin dua contoh di sini, ya. Coba kita lihat ini. Oh, ini untuk memperlihatkan bagaimana employee ID di tabel employee dan employee ID di tabel job history, ya. Jadi ada tambahan kolom saja sebagai proses untuk bisa kita analisa, ya. Di sini lihat bahwa si King itu, ya, employee ID-nya, ya, di tabel di tabel employee itu 100.
Kemudian job history-nya itu tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian job ID-nya adalah ada, di sini tidak ada lagi. Sedangkan si kocar ini 101, di sini juga 101. Ya, yang lainnya sama kecuali si seeking ini. Jadi saya tambahkan satu kolom-kolom ini sebagai bentuk bahan analisis untuk melihat bagaimana perintah ini bekerja. Oke, itu untuk left outer join dan right outer join serta full outer join. Ya, jadi perintah ini dipakai untuk menampilkan data yang baik yang cocok maupun tidak ada kecocokan untuk ditampilkan satu kali. Ya. Kemudian pemakaian left dan right itu tergantung dari posisi tabel yang akan kita jadikan sebagai acuan. Berikutnya self join dan query hierarkis. Ya. Self join ini adalah perintah untuk perintah join untuk mengambil data dari tabel yang sama. Ya. Jadi kita membuat dan menggunakan perintah select untuk menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Jadi tabel digabungkan dengan dirinya sendiri. Kalau yang tadi dua buah tabel digabungkan, ya. Kalau ini satu tabel digabung dengan dirinya sendiri. Contoh tabel yang kan begini. Nanti kita bisa membuat join itu kalau ada relasi, ya. Ada relasi. Nah, untuk tabel yang menggabungkan dirinya sendiri berarti ada relasi juga dengan dirinya sendiri. Dan itu yang kemarin kita kenal dengan rekursif, ya. Jadi dia berrelasi dengan dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi di self join ini. Jadi self join adalah perintah untuk menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Kemudian nanti kita akan mempelajari konsep query hierarkis, ya, kemudian membuat laporan silsilah terstruktur, dan seterusnya. Contoh dari rekursif, tabel relasi rekursif yang kita sudah pernah kenal, yaitu di tabel employee. Ceritanya bahwa di organisasi tersebut, setiap karyawan itu dipimpin oleh seorang manajer, ya, dan satu manajer membawahi banyak karyawan. Yang diambil sebagai manajer adalah salah satu dari karyawan yang ada di situ. Artinya data manajer ada juga di data karyawan, ya. Makanya terjadi hubungan rekursif di sini. Ya, terjadi hubungan rekursif. Dan ini sering sekali terjadi, ya. Ya, sering sekali terjadi. Setelah kita memiliki tabel employee yang tadi, maka jenis join khusus yang disebut sebagai self join ini diperlukan untuk mengakses atau menampilkan data manager dari tabel karyawan. Ya. Self join itu kita bisa gabungkan, jadi ada nama karyawannya, ada misalnya manajernya siapa, ya. Kita bisa pakai itu. Jadi sekali lagi kita bisa memakai self join ini untuk tabel employee untuk menampilkan manajer dari setiap karyawan yang ada. Nah, pakai join, ya, pakai join. Nah, perintahnya adalah select, ya, seperti biasa, worker, atau seperti ini dulu. Karena konsep yang kita pakai di sini adalah satu tabel, ya. Padahal di join itu kan harus dua tabel. Maka kita membuat alias, ya, alias di sini dua alias yang berbeda walaupun berasal dari tabel yang sama. Jadi misalnya tabel employees untuk pekerja atau karyawan kita berikan alias worker, ya.
Sedangkan data dari tabel employees untuk manager kita berikan alias manager. Maka sekarang kita sudah tahu bahwa ada alias worker dan ada alias manager. Nah, sekarang kita tampilkan last name dari tabel employee tadi untuk si worker yang sebagai pekerja, ya. Kemudian di sini kita tampilkan juga last name dari tabel employee yang bekerja sebagai manager, ya. Jadi seperti itu. Kemudian join, ya, karena pakai join on, yaitu worker.manager.id, ya. Worker manager ID berarti ini masih di tabel employee sebenarnya, ya, masih tabel employee tapi dianggap sebagai worker, dan employee ID di tempat yang sama, di apa, maaf, begini, ya. Jadi yang pertama di sini on manager ID, kita mencari manager ID-nya si pekerja, ya. Manager ID-nya si pekerja itu berapa? Itu sama dengan, ya, itu sama dengan employee ID dari manajer tersebut, ya. Employee ID dari manajer tersebut. Kalau kita jalankan, maaf ini sedikit agak rumit bahasanya, ya. Kalau kita jalankan, ya ini, ya, kita jalankan. Oh, ini saya sudah ubah, ya. Jadi di sini saya pakai, supaya gampang saya pakai pimpinan, ya. Jadi kita analisa ulang, kan di sini saya ubah perintah tadi. Jadi yang pertama employee untuk karyawan saya kasih aliasnya adalah karyawan. Sedangkan data employee sebagai pimpinan saya kasih nama alias pimpinan, sehingga di sini ada karyawan, ada pimpinan. Kemudian on karyawan, yang manager ID untuk karyawan, dan employee ID dari pimpinan. Kalau kita jalankan, ya, kita jalankan. Kita jalankan, maka oke, seperti ini jadinya. Jadi ada Kocar itu siapa pimpinannya? Oh, ternyata si King. Dehan itu pimpinannya si King juga. Walen pimpinannya adalah Kocar, ya. Kocar mempunyai pimpinan si King, ya. Jadi yang kolom di sini adalah pimpinan dari yang ada di sini, ya. Kalau ini belum menggunakan fasilitas penggabungan seperti ini. Nah, kalau kita gabungkan kedua kolom tadi, ya, dengan menggunakan pipeline ini, ya, fasilitas concave di sini, ya, kita eksekusi, maka dia membentuk satu kolom saja dengan kalimat, ya, seperti ini. Kocar adalah bawahan dari King. Dehan adalah bawahan dari King. Walen adalah bawahan dari Kocar, dan seterusnya. Ya, saya sudah sebenarnya bikin seperti ini, ya. Ini adalah struktur yang ada di tabel, ya, di tabel employee sebenarnya. Tadi saya coba bikin, ya, untuk memperlihatkan bagaimana struktur karyawan di situ, ya. Jadi si King ini mempunyai dua bawahan, yaitu Kocar dan Dehan. Kocar mempunyai dua bawahan, yaitu Walen dan Higgins. Higgins mempunyai satu bawahan. Dehan mempunyai Hunol dan Ernest, ya. Seperti itu bagaimana struktur dari pimpinan di perusahaan yang kita pakai datanya ini. Makanya muncullah data seperti ini. Itu adalah self join tadi. Nah, untuk menggabungkan tabel itu sendiri diberi nama alias tadi, ya. Jadi dengan memberikan alias tadi, yaitu karyawan atau worker tadi dengan manager tadi, ya, maka kita membuat database berpikir bahwa sepertinya ada dua buah tabel, ya, karena pakai alias yang berbeda, padahal berasal dari satu tabel. Kemudian manager ID dalam tabel pekerja, ya, ini manager ID sama dengan employee ID, ya. Kita anggap saja misalnya ini sebagai pekerja. Pekerjanya adalah ini sebagai pekerja.
ya, si kocar. Nah, pekerja ini mempunyai manajer. Si kocar itu manajernya 100 ya. Sorry. Si kocar itu manajernya adalah karyawan yang manajer ID-nya 100. Dahan itu adalah karyawan yang manajernya mempunyai employee ID 100. Ya. Kalau di sini kita lihat 100 itu employee ID 100 itu adalah si king. Ya, employee ID 102 itu adalah Dehan, artinya Hunol ini bekerja untuk Dehan. Ya, Hunol itu bekerja untuk Dehan. Mana dia? Ya, Hunol bekerja untuk Dehan. Dehan bekerja untuk si king. Ya, jadi kira-kira begitu konsep di self join ini. Jadi kita menggunakan dua alias untuk satu tabel yang sama. Ya, kemudian kita pilih mana yang masuk di alias pertama, misalnya alias pekerja, yang mana yang masuk, dan yang mana yang masuk untuk alias manager. Ya. Oke, ini masih sambungan yang tadi. Ya. Kemudian ini self join-nya, ya, self join-nya worker ini, maaf ya, beda-beda beda-beda aliasnya. Di sini employee ada alias worker, ya. Jadi last name adalah ini dianggap sebagai karyawan, bukan manajer. Ya, ini last name, ya berarti kolom ini adalah sebagai worker. Kemudian manager ID di sini adalah manajernya si worker. Ya. Kemudian di manager, di last name yang kedua ini kan ada dua last name nih. Nah, last name di sini dianggap sebagai last name-nya manager. Ya, ingat ada dua tabel, dianggap dua tabel, yaitu worker dan manager. Oke. Sehingga di sini muncul kocar itu manajernya adalah king, Dehan itu adalah manajernya adalah king, dan seterusnya. Ya. Oke. Itu untuk hierarki, ya. Itu untuk hierarki. Kemudian yang masih berkaitan dengan hal tersebut adalah, yang tadi itu untuk self join. Nah, yang masih berkaitan dengan self join adalah query hierarki. Ya, pada slide sebelumnya kita melihat bagaimana kita menggunakan self join untuk melihat, ya, manajer, hubungan antara manajer tertentu dengan karyawannya. Jadi manajer bisa melihat karyawannya atau manajer bisa tahu karyawannya. Dengan query hierarki kita juga bisa melihat siapa atasan manajer tersebut, siapa atasan dari karyawan tersebut misalnya, ya, dengan menggunakan query hierarki. Cuma dari query hierarki ini, dari query hierarki ini nanti kita bisa melihat struktur organisasi perusahaan atau departemen. Query hierarki ini nanti terjadi iterasi, ya, iterasi untuk menampilkan data. Kita bisa bayangkan query hierarki ini kita bisa bayangkan dalam suatu silsilah keluarga. Jadi ada anggota tertua, ya, kemudian ada di bawahnya, atau bisa juga kita bayangkan seperti sebuah struktur organisasi. Misalnya mungkin yang paling gampang kita tahu misalnya sebuah kampus. Kampus itu dipimpin oleh seorang rektor misalnya. Jadi ada satu rektor di sini. Kemudian di bawah rektor itu ada dekan 1, fakultas A, dekan ini, fakultas B, dekan fakultas C, dan seterusnya. Kemudian di fakultas A ada prodi pertama, prodi kedua, prodi ketiga, prodi keempat. Dekan B di bawah itu ada prodi beberapa macam-macam prodi, ya, dan seterusnya. Jadi setiap setiap anggota di bawah itu mempunyai satu jalur ke atas, ya. Satu jalur ini memiliki, ini yang disebut sebagai cabang-cabang, ya. Jadi ada cabang ke bawah, cabang ini, dan seterusnya. Nah, kita bisa bayangkan itu untuk query hierarkis. Untuk penggunaan query hierarkis, kita dapat mengambil data berdasarkan hierarkis alami antar baris pada tabel. Ya. Namun ketika terdapat hubungan hierarkis antara baris pada tabel tunggal,
prosesnya disebut tree walking memungkinkan dibuatnya hierarki. Misalnya ini data karyawan ya. Data karyawan, kita bisa menghubungkan data karyawan ini ya secara manual ya. Jadi misalnya seperti ini misalnya King ya. Dia manajernya kan tidak ada. Tidak punya manajer, artinya dia orang top level di perusahaan ini. Kemudian di Kocar itu manajer ID-nya adalah 100. Artinya pimpinan daripada Kocar itu mempunyai ID 100. Siapa ID 100? Yaitu si ini, employee ID 100 adalah King. Artinya Kocar ini merupakan bawahan dari si King. Begitu juga dengan Dehan. Manajer ID untuk Dehan itu 100. 100 itu adalah King. Artinya Dehan juga merupakan bawahan dari King. Hunol itu manajer ID-nya 102. Kita cari 102 itu siapa? Oh, 102 itu adalah ini Dehan ya. Artinya Hunol itu bawaan dari Dehan dan seterusnya ke bawah. Dari sini muncul gambar ini sebenarnya. Dari situ tadi muncul saya gambar ini untuk memvisualisasikan bagaimana struktur posisi orang-orang di tabel ini. Ya. Kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau saya di sini memberikan kode ID karyawan supaya kelihatan, supaya kita bisa lihat ID karyawannya. Jadi struktur karyawan kira-kira seperti ini. Kemudian dari situ kita bisa memberikan perintah-perintah query hierarkis. Pada perintah query hierarkis ada beberapa kata kunci yang bisa kita pakai. Yang pertama start with. Ya, start with ini dipakai untuk menunjukkan baris mana yang menggunakan root. Ya, baris mana kita memulai. Ya, jadi untuk memulai itu bisa dari titik King sebagai top level untuk diurut ke bawah. Jadi King dulu, baru Kocar, kemudian Walen. Jadi untuk menunjukkan dari atas ke bawah hierarkinya. Jadi hierarki tertinggi adalah King, kemudian Kocar, kemudian Walen. Kalau kita mulainya dari King, dari atas. Bisa juga sebenarnya level ini startnya dimulai dari bawah, ya, dari bawah. Jadi kalau dari bawah berarti bisa dimulai dari guilds misalnya, baru ke atas. Ya. Nanti menunjukkan jalurnya, hierarkinya dari jalur guilds ini sampai ke King. Kemudian, oke. Contoh penggunaan kata kunci hierarki tadi. Select employee ID ini sama ya, sama seperti biasa, berarti kolom employee ID, kemudian last name, job ID, ya, kemudian manager ID, from employee. Kita ambil semuanya dari tabel employee. Kemudian start with employee ID 100. Nah, employee ID 100 itu kan seeking. Kemudian connect by prior. Nah, ini kata kunci kedua yang ada di sini. Ya. Connect by prior. Employee ID sama dengan manager ID. Ya, employee ID sama dengan manager ID. Nah, kalau kita eksekusi ini, yang terjadi adalah seperti ini. Yang pertama, dia cari bawahan daripada seeking. Ya. Kenapa? Karena dimulai ya start with 100 ya. Start with 100. Bawahan pertama King yang muncul adalah si Kocar. Ya, si Kocar ya. Nah, kita lihat dari grafis ini. Di sini lebih memudahkan ya. Oke, pertama dicari ya. Sistem akan mencari bawahan dari King siapa saja. Oh, pertama ketemu ternyata bawahannya adalah Kocar. Kenapa dia ketemukan itu bawahannya adalah Kocar? Karena manager ID daripada Kocar adalah employee ID-nya si King. Gitu, yaitu 100. Oke. Jadi ketemu Kocar. Kemudian setelah ketemu Kocar, sistem tidak akan mencari siapa lagi bawahannya si King. Belum sampai ke sini. Dia akan urut terus ke bawah. Oke. Setelah dapat Kocar, dia cari lagi. Kocar ini bawahannya siapa? Sorry.
kocar ini siapa-siapa yang siapa yang ada di bawahnya kocar, ya. Siapa yang ada di bawahnya kocar? Dicarilah siapa-siapa yang manajer ID-nya 101, ketemu si Walen. Makanya muncul di baris ketiga itu Walen. Ya. Kemudian berikutnya dicari lagi, apakah siapa yang merupakan bawahannya Walen. Kalau kita lihat di tabel ini, ternyata Walen tidak punya bawahan. Dia mentok di Walen. Maka program akan kembali ke kocar. Selain si Walen, siapa lagi bawahannya kocar? Ternyata si Higgins. Maka muncullah baris yang ini, Higgins. Ya, kenapa muncul ini? Karena menurut data, ya, manajer ID dari Higgins adalah 101. 101 merupakan employee ID daripada si kocar. Berarti Higgins ini merupakan bawahan dari si kocar. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian dicari apakah Higgins mempunyai bawahan? Apakah Higgins ada orang yang manajer ID-nya 205? Dicari, oh ada. Ini manajer ID, yang manajer ID-nya 205, yang lain adalah si Gietz. Ya. Kemudian apakah masih ada bawahannya Gietz? Oh, tidak ada. Kalau begitu kembali si Higgins. Kembali ke sini. Apakah masih ada orang lain yang merupakan bawahan dari Gietz? Oh, tidak ada. Berarti naik ke kocar. Apakah masih ada bawahnya kocar? Oh, sudah tidak ada, cuma 2 saja. Berarti lanjut kembali ke King. Setelah kembali ke sini, maka dicari apakah ada orang lain bawahnya si King selain kocar. Oh, ada, yaitu Dahan. Maka muncullah baris selanjutnya, yaitu Dahan. Ya. Jadi iterasinya seperti itu. Iterasinya tidak seperti ini. Oh, cari anak buah daripada King. Oh, kocar, kemudian Dahan. Ya, tidak. Tapi satu jalur dulu ke bawah. Jalur ini dulu. Sampai di sini baru naik ke atas. Cari lagi jalur berikutnya. Sampai ke bawah. Kalau mentok, cari naik ke satu level di atasnya. Kalau satu level di atasnya ada jalur lain, berarti dia akan lanjut ke sini misalnya. Tapi kalau tidak ada, maka dia naik satu level lagi. Kalau tidak ada, dia naik satu level lagi. Ya. Sampai di sini, karena ini tertinggi dicari, apakah ada orang lain bawahan daripada King? Oh, ada, yaitu Dehan. Apakah ada bawahannya Dehan? Yaitu ada, Hunol. Apakah ada bawahan lain dari, apakah ada bawahan dari Hunol? Ada, yaitu ini. Apakah masih ada bawahan ini? Tidak ada, berarti kembali ke atas. Apakah ada bawahan daripada Hunol yang lain selain Ernest? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nilai itu naik satu level lagi ke atasnya. Dan seterusnya. Jadi itu iterasi yang terjadi pada model connect by prior ini. Dan dimulai daripada level atas, yaitu si King tadi. Karena di sini start with employee ID sama dengan King. Makanya muncullah urutan daripada perintah ini, hasil dari perintah ini. Kita lihat, kita jalankan 15 ya. Nah, ini ya. Oke. Jalankan. Oke. Jadi mulai yang muncul pertama dulu King, anak buah dari King adalah kocar. Anak buah pertama King adalah kocar. Anak buah pertama kocar adalah Walen. Dan seterusnya ke bawah sebagaimana penjelasan saya tadi. Oke. Nah, dari kombinasi tadi ya, dari kombinasi yang kita dapatkan tadi ya, kita bisa bikin kalimat seperti ini ya. Cuma modifikasi saja ya. Dimodifikasi. Oke, di sini modifikasinya sudah tidak ada ya, saya tidak tampilkan. Tapi intinya sama saja, tinggal ditambahkan ini. Cuma ini hasilnya di sini sebenarnya tidak seperti ini. Harusnya di sini King report to. Dan di sini ada report. Kalau seperti ini berarti harusnya tulisan yang ada di sini adalah menjadi bawahan dari. Ya, di sini harusnya menjadi bawahan dari. Sebentar ya. Oke. Oh, ternyata saya tidak sempat masukkan di sini ya. Baik. Jadi ini ya, ini ada tidak sinkron antara perintah dengan tampilan. Ya, tidak sinkron.
Harusnya kalau mau tampilannya seperti ini, berarti bagian sini diganti dengan menjadi bawahan dari, ya. Kemudian di sini pakai work top down, harusnya di sini juga work top down. Atau kalau mau seperti tampilannya, yang ini diganti dari atas turun ke bawah, ya, top down. Oke, karena dimulai dari king. Ya. Kemudian ini contoh lainnya ya, contoh untuk level hierarki. Sorry, ini kata kunci yang ketiga yaitu level. Nah, kalau seperti ini kita tambahkan level di sini nanti akan diurut, ya, diurut. Dia berada di level mana? Dia berada di level mana sesuai dengan hierarki ini, ya. Jadi level ini adalah perintah, salah satu perintah yang digunakan untuk menentukan dia berada di level mana di query hierarki ini. Kalau berada di paling tinggi, ya, maka diberikan nilai 1 di kolom level, ya. Jadi kolom khusus, ya. Kolom khusus ini tidak ada di tabel sebenarnya, hanya muncul di tampilan. Ya, kocar itu berada di level kedua, ya, sama dengan dehan. Makanya di sini dehan, ya, itu berada nilai levelnya itu adalah 2. Ya. Jadi level yang muncul di sini sesuai dengan struktur yang tersusun seperti ini. Jadi 1, ya, 2, kemudian Wallen Higgins Punol itu berada di level 3. Wallen Higgins Punol. Jadi ini Wallen, Higgins, dan Punol berada di level 3. Level 4 itu Yates dan Ernest, ya. Ini Yates dan Ernest itu di level keempat. Untuk menampilkan level itu, ya, digunakan perintah select level. Jadi ada tambahan 1 kolom nanti di sini. Kita juga bisa melakukan manipulasi, ya, dengan menggunakan perintah LPD. Ya. LPD seperti ini, ya. Dengan menambahkan, ya, kita ingin menambahkan garis bawah, ya, di di level dia berada. Level tergantung daripada levelnya, ya. Dan di sini ada perkalian nih. Jadi panjang daripada baris itu, panjang daripada data itu, ya, itu last name ditambah dengan level di mana dia berada kali 2 kurang 2. Ya. Kalau misalnya ketemu datanya nanti ditentukan berapa tambahan ini, ya, berapa tambahan garis bawah di namanya, ya. Kita lihat hasilnya. Ini startnya mulai dari atas juga, yaitu king, ya. Ini tadi lupa saya masukkan, ya. Dan kalau seperti ini sedikit agak menghambat. Ya, jadi misalnya si kocar ini, ya, kocar dikasih 1, ya, Wallen Higgins, ya, lihat, ya, Wallen Higgins itu dikasih 3, ya, sorry, kocar dikasih 2, ya, ini kocar ini dikasih 2. Oke, kita coba lihat, ya, mungkin kita bisa mendeteksi berapa garis bawahnya di Notepad. Tidak, ya. Oke. Nah, kita lihat, ya, si kocar itu berapa garis bawah dikasih? Ya, 1, 2, ya. Berarti ini level kedua. Wallen 1, 2, 3, 4. Betul tidak? 4, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. 3, ya. Higgins juga si kocar 2. Level kedua. Si kocar 2. Wallen 3. Harusnya 3, ya. Yates 4. Oh, tambah 1, ya. Oke. Jadi intinya bahwa perintah tadi, ya, perintah ini melakukan perhitungan untuk
memberikan garis bawah sejumlah dengan dia berada di level mana. Ya. Ini ada levelnya kali 2 kurang 2. Jadi masukkan berdasarkan levelnya. Dimulai dari king. Hasilnya setiap baris menjorok dengan 2 garis bawah per level. Ya, seperti ini. Tadi king tidak muncul ya di perintah ini. Oh, ada di atas ya. Kocar 1 ya. Ada di atas, tidak tercopy tadi. Oke. Kemudian hierarki bawa ke atas, kebalikannya. Kalau tadi dimulai dari level atas. Nah, kalau kita mulai misalnya dari bawah, berarti kita harus start with di sini grand ya. Grand itu mungkin ada data karyawan yang saya tidak deteksi di sini, kan ada 20 karyawan semua. 20 apa 21? 21. Ada 21 karyawan yang saya masukkan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8. Nah, posisi terendah itu miliki oleh Grand. Kalau tidak salah Grand ini yang tidak mempunyai Grand ini yang tidak mempunyai departemen ID ya. Coba kita lihat select. Si Grand. Oh ya, ini tidak mempunyai ID. Ya. Jadi Grand itu tidak mempunyai departemen ya. Manager ID-nya 149. Ya, kayaknya dia paling bawah ya. Dia paling bawah. Oke. Makanya dimulai dari sini karena di sini perintahnya kita ingin hierarkinya dari bawah ke atas. Nah, kalau mulai hierarki dari bawah ke atas, berarti bottom up, berarti start with-nya ya dimulai dengan siapa yang berada di posisi paling bawah. Ya. Dalam hal ini adalah Grand. Nanti muncul atasan Grand itu siapa dan seterusnya sampai yang tertinggi itu adalah si King. Ya. Kemudian kita bisa melakukan pemangkasan, ya. Jadi seperti misalnya kita ingin Higgins tidak muncul, jadi setelah kocar langsung Gilts. Nah, kita bisa berikan perintah pemangkasan seperti ini, yaitu select last name employee where last name tidak sama dengan Higgins. Jadi syarat di sini, ya, syarat di where itu kita tambahkan last name-nya tidak boleh ada Higgins. Ya, berarti setelah dapat setelah Wallen, ya, maka kembali ke kocar langsung Gilts, ya. Kocar langsung bawahnya adalah Gilts. Tidak dianggap lagi kocar itu bawa langsung daripada atau tidak dianggap lagi bahwa Gilts itu pimpinannya adalah Higgins, tapi dia langsung Gilts itu yang dianggap pimpinannya adalah si kocar. Ya. Seperti itu untuk memangkas satu level ya, satu level kita pangkas. Kemudian ada lagi perintah untuk memangkas satu jalur, ya. Ya, kalau satu jalur ya, maka ditambahkannya itu di belakang, ya. Connect by prior employee sama dengan manager ID and last name-nya tidak boleh sama dengan Higgins. Berarti dari sini jalur ini langsung terputus, ya. Dari Higgins ke bawah itu langsung terputus, tidak muncul di hasil query. Ya. Tidak muncul di hasil query. Oke, mungkin itu yang untuk section 6. Kemudian kita masuk ke section 7 ya. Oke, section 7 dan kita usahakan selesai 72 ya. Oke. Sebenarnya saya sudah siapkan pembahasan latihan kalau misalnya selesai. Ini saya sudah siapkan. Tapi kalau tidak berarti ya, saya akan bahas besok ya. Saya berikan soal, kemudian saya bahas kira-kira maksud dan penyelesaiannya ini kayak bagaimana.
Ya. Oke. Section 71 Oracle, EquiJoin dan Product Cartesian. Jadi begini, perintah yang kemarin, semua perintah-perintah yang kita pelajari itu merupakan standar ANSI, ya SQL. Artinya perintah tersebut bisa digunakan di DBMS yang lain seperti MySQL. Ya. Nah, itu satu ini atau section 7 ini adalah perintah khusus untuk yang kita bisa jalankan di lingkungan Oracle. Ya, oke. Jadi yang pertama itu EquiJoin dan Product Cartesian. Oke, ini masih penjelasan ya, penjelasan bahwa ada dua versi perintah, yaitu ANSI ISO SQL ya, yang kita sudah pelajari kemarin. Kemudian ada perintah atau sintaks join yang hanya milik Oracle saja. Ya. Nah, salah satu atau salah dua sintaks join milik Oracle adalah EquiJoin dan Product Cartesian. Product Cartesian atau di sini ya. Jadi perintah join di Oracle itu yang ini yaitu perintah join di sini. Perintah join di sini adalah milik Oracle, ya. Maaf ya. Maksud dari saya ini, perintah join itu kita bisa bagi dua secara umum, ada milik Oracle, ada standar ANSI, ya. Kalau standar ANSI kemarin kita sudah atau tadi sudah kita pelajari sebagian. Ini perbandingannya. Kalau standar ANSI, standar ANSI ISO SQL, kita sudah mengenal cross join, yaitu yang jumlah baris yang dihasilkan itu adalah perkalian dari jumlah baris dari kedua tabel. Ya, saya sudah jelaskan di awal tadi. Kemudian, kalau di ANSI kita kenal cross join, maka di Oracle ada namanya Cartesian product, ya, Cartesian product. Itu menghasilkan nilai yang sama, ya. Jadi ini setara sebenarnya. Mau gunakan ini, mau gunakan ini akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian perintah berikutnya, join berikutnya di ANSI ISO SQL ada natural join. Ya, natural join itu ada natural join, ada klausa join using dan join on. Nah, natural join kolom dan tipe data harus sama, ya. Kalau join using, ya, tipe datanya boleh berbeda. Nah, kalau join on di sini operator kesetaraan yang digunakan itu menggunakan tanda sama dengan. Join on selain menggunakan tanda sama dengan, ada juga menggunakan between, ya, between n lebih besar lebih kecil. Tetapi yang masuk di bagian ini hanyalah yang menggunakan tanda sama dengan. Nah, kombinasi atau jenis-jenis join ini yang terbagi tiga format atau ada tiga jenis perintah di ANSI ISO SQL. Kalau di Oracle itu cuma dikenal dengan EquiJoin. EquiJoin ini sudah mencakup semua yang ada ketiganya ini. Ya, khusus yang terakhir ini harus pakai tanda sama dengan. Kalau tidak pakai tanda sama dengan, ya masih klausa join juga, maka di Oracle itu dikenal dengan non-EquiJoin, ya. Non-EquiJoin. Jadi secara umum di Oracle itu ada tiga, yaitu Product Cartesian, EquiJoin, dan non-EquiJoin. Baik, kita akan bahas satu-satu nanti. Oke. Untuk join milik Oracle, kira-kira format daripada perintahnya adalah seperti ini. Pertama, select sama, ya. Kemudian ada from, tabel 1 dan tabel 2. Berarti kita menggabungkan dua buah tabel. Nah, setelah select, tentu kita tentukan kolom-kolom. Nah, di sini pakai alias. Jadi, kolom ini berasal dari tabel mana? Apakah tabel yang ini atau ini? Kalau tabel sini, maka tambahkan di sini tabel 1 titik kolom apa. Kemudian di sini tabel dari tabel mana titik kolom apa yang diambil dari tabel tersebut dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut from tabel 1, tabel 2, where. Di sini ada syaratnya. Tabel kolom 1 sama dengan
tabel 1 titik kolom 1 sama dengan tabel 2 titik kolom 2. Jadi antara tabel 1 dan tabel kedua itu ada kolom yang sama. Ya, dicari nilai yang sama di antara kolom-kolomnya. Ya. Oke. Ini masih penjelasan ya, kita perlu. Oke, kalau kita lihat konsep ini sebenarnya sepertinya sederhana ya, sederhana karena berbeda dengan di ANSI. ANSI itu ada natural join, join using, join on yang mungkin nanti agak membingungkan, membedakannya. Tetapi kalau di Oracle ya cukup kita tentukan tabelnya dan kolom-kolom dengan tabelnya. Dia berasal dari kolom mana. Jadi konsep ini ternyata dipakai untuk memudahkan pembacaan pernyataan join serta mempercepat akses ke base data. Jadi setiap perintah itu kolom yang ingin kita tampilkan diawali dengan nama tabelnya. Ya. Setiap kolom yang kita ingin tampilkan itu harus tentukan dia berasal dari tabel mana. Ya, langsung ditentukan supaya sistem tidak mencari-cari lagi ini kolom ambil dari tabel mana nih. Ya, gitu. Nah, ini disebut dengan mengkualifikasi kolom. Jadi tentukan kolom ini berasal dari tabel mana. Ya. Ketika nama kolom yang sama muncul di kedua tabel, jadi misalnya tabel employee dan tabel departemen, di situ masing-masing ada departemen ID. Nah, maka ketika kita mencantumkan departemen ID, maka sebelumnya harus ada kita tentukan dia berasal dari tabel mana, apakah tabel employee titik departemen ID atau tabel departemen titik departemen ID. Ini kira-kira formatnya ya sama dengan konsepnya sama dengan alias ya. Oke, cuma di sini tidak diberikan misalnya tabel 1 T spasi T, tabel 2 misalnya T2. Ya, kalau di sini langsung diberikan nama tabelnya mentah-mentah atau panjang ya. Oke, oleh karena simpelnya itu, maka join atau equi join ini disebut sebagai join sederhana. Ya, join sederhana. Join ini ekuivalen dengan 3 jenis perintah yang kita sudah sampaikan tadi, yaitu natural join, join using, dan join on. Di klausa di perintah equi join ada perintah select. Perintah select ini ya sama, menentukan nama kolom yang akan ditampilkan. Kemudian ada klausa from ya untuk menentukan tabel mana yang akan diakses oleh basis data, dan harus ada minimal dua. Dan nama tabelnya itu dipisahkan oleh koma, ya tabel pertama koma tabel kedua. Kemudian bagaimana ada klausa where, bagaimana tabel tersebut digabungkan, menggunakan apa, menggunakan kolom mana untuk penyesuaiannya, ya, menggunakan kolom yang mana untuk penyesuaiannya. Equijoin menggunakan operator yang sama untuk menentukan ketentuan join. Operator yang sama artinya ekuivalen yang sama dengan ya, pakai tanda sama dengan. Jadi setelah where itu kita tentukan kolom apa sama dengan kolom apa. Ya. Kira-kira seperti ini. Jadi pertama kita tentukan dulu kolom-kolom apa yang akan ditampilkan. Oh, ada kolom last name, ada kolom job ID, ada job title. Tapi karena dia equi join, maka sebelum nama kolom kita tentukan kolom ini berasal dari tabel mana. Oh, tabel employee. Job ID ini berasal dari tabel employee. Job title berasal dari tabel job. Jadi kita menggabungkan antara tabel employee dan tabel job. Kalau kita lihat struktur dari tabel employee dan tabel job, ada satu kesamaan yang dimiliki, yaitu sama-sama memiliki kolom job ID. Maka itulah kita pakai di sini where job ID dari tabel employees sama dengan job ID dari tabel job. Ya, jadi komponen ini tiga ini komponen masuk ya. Jadi apa, di mana, dan bagaimana. Kalau kita jalankan, nah hasilnya seperti ini. Kita lihat slide nomor 13.
di section, oh ini sudah berubah section ya, section 7. Kita lihat section 7 ya, mudah-mudahan masih ada, tidak terhapus. Nah, ini ya. Oke, ini perintahnya kita jalankan. Oke, jadi ada dari tabel employee, dari tabel employee juga, ini dari tabel job ya. Jadi ada relasi antara tabel job dan tabel employee, yaitu sama-sama mempunyai job ID. Ya, itu yang dipakai sebagai apa namanya? Sebagai cara untuk menghubungkan, mengambil data dari kedua tabel ini. Itu equijoin ya. Oke, itu salah satu contoh equijoin. Dan ini sama dengan natural join ya, sama dengan natural join. Perintah tadi sama dengan natural join. Contoh berikutnya kita lihat saja langsung di slide ya, di Apex. Select ya, oke. Jadi sini yang kita ambil adalah last name, kemudian departemen name. Antara employee dan tabel departemen itu punya kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai departemen ID. Maka departemen ID lah yang kita masukkan di setelah klausa where. Jadi departemen ID pada tabel employee sama dengan departemen ID pada tabel departemen. Ya, kita munculkan kolom last name dari tabel employee dan kolom departemen name dari tabel departemen. Ya, kalau kita eksekusi, ini sama dengan natural join. Ya. Oke, jadi last name dengan departemen name. Ya. Oke, kalau natural join kan kita tentukan ya, tidak pakai nama tabel di sini. Kita tentukan last name di sini, departemen name. Nanti kalau ada kesamaan nama kolom dari dua tabel yang kita joinkan, baru kita berikan alias. Tapi kalau ini kan tidak. Last name itu hanya ada di tabel employee. Departemen name itu hanya ada di tabel departemen. Makanya tidak perlu pakai alias pada natural join. From employee, departemen. Ya. Employee, departemen, where ya natural join. Ya. Departemen ID sama dengan departemen ID di tabel departemen. Ya. Oke. Itu masih contoh yang sama dengan untuk natural join. Kemudian product Cartesian. Product Cartesian ini sama dengan cross join-nya ANSI. Ya. Jadi kalau misalnya tabel pertama, atau kita langsung lihat ya, ini pakai cross join. Nah, cross join itu sederhananya di Oracle, kita tidak perlu memberikan deskripsi, memberikan perintah tambahan bahwa dia itu cross join. Cukup kita hilangkan syarat ya. Anda lihat di sini select employee last name ya, employee titik last name, departemen titik departemen name, from employee, departemen ya. Kita tentukan saja dari tabel mana kita mau ambil tanpa ada lanjutan where dan seterusnya. Ya, kalau yang ini kan tadi ada where, ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau ini ya di produk Cartesian ini cukup sampai kita tentukan tabel-tabel mana, maka secara otomatis itu akan terjadi produk Cartesian. Ya, kita jalankan. Nanti hasilnya perkalian antara kedua baris daripada kedua tabel tersebut ya. Ini ya. Oke. Lihat di sini bahwa di sini tidak ada setelah from employee, departemen, tidak ada lagi where apa begitu, tidak ada. Kita jalankan. Ya. Oke. Langsung muncul di sini sebanyak ya banyak sekali. 100 lebih ya. Kalau mau lihat hasilnya di sini ya, kita setting 200. Kemudian ya, jalankan lagi.
Nah, hasilnya sebanyak 160. Kenapa 160? Karena tabel employee itu ada 20 baris, sedangkan tabel departemen ada 6 departemen, ya. Makanya 6 kali 20. Sorry, ada 8 ya, ada 8 departemen, makanya 8 kali 20, 160. Kemudian kita bisa batasi, ya. Kalau kita batasi seperti ini, ya. Jadi misalnya kita berikan query, ya, di mana clause digunakan untuk membatasi baris. Ya. Nah, kalau seperti ini contohnya, kemudian kita tambahkan lagi operator N, seperti ini, maka kira-kira muncul perintah seperti ini. Select employee last name, employee dari last name ini berarti berasal dari tabel employee, kemudian job ID dari tabel employee, job title dari tabel job, from employee, jobs, where employee ID sama dengan ini. Berarti ini ada tambahan syarat, ya. Ada tambahan syarat. Ini dipakai untuk membatasi baris yang muncul. Ya. Kemudian join ini kita berapa tabel yang kita bisa pakai untuk perintah join. Ya, tergantung daripada bisa sebenarnya beberapa tabel, ya. Cuma kita kalau misalnya lebih dari satu, lebih dari 2 tabel, berarti jumlah perintah join yang diperlukan juga lebih. Jadi kalau misalnya ada 3 buah tabel kita pakai, berarti ada 2 perintah join, ya. Ada 2 perintah join. Contoh misalnya ini, ya. Slide 19. Oke, kita lihat. Oke. Di slide 19, di slide 19 ini ada perintah untuk menampilkan kolom last name dan city. City ini tempat di mana departemen seseorang bekerja itu dia berada di mana. Jadi misalnya ambil misalnya di si Harsten ini, ya, Harsten ini dia akan bekerja di satu departemen tertentu. Nah, departemen ini berada di kota mana? Itu maksud dari ini. Masalahnya adalah pada kolom employee di mana last name ini berada, ya, dia tidak berelasi dengan location. Ya. Location ini hanya berelasi dengan departemen, sedangkan departemen berelasi dengan employee. Artinya kita gunakan departemen ini sebagai jembatan untuk menghubungkan antara employee dengan location. Ya, artinya di sini harus ada 3 tabel. Harus ada 3 tabel. Ya, yang kita munculkan itu hanya 1 kolom dari tabel employee dan 1 kolom dari tabel location. Employee dan departemen dihubungkan oleh employee ID. Sedangkan employee dan departemen dihubungkan oleh departemen ID. Sedangkan departemen dan location dihubungkan oleh location ID. Makanya di sini ketika kita masukkan kata where harus ada, yaitu departemen ID pada tabel employee sama dengan departemen ID pada tabel location N, ya. N location ID pada tabel departemen sama dengan location ID pada tabel location. Jadi ada N di sini untuk menggabungkan 3 buah tabel yang menjadi syarat, ya. Dan di sini 3 buah tabel berarti di sini syaratnya juga harus mencakup data dari ketiga tabel tersebut. Ya, syarat yang pertama ada kesamaan antara tabel employee dan tabel departemen. Kemudian syarat kedua yang harus terpenuhi adalah kesamaan antara tabel departemen dan tabel location. Nah, kalau kita jalankan, ya, seperti ini. Kita jalankan, ya. Hanya ada 2 kolom yang muncul, last name dengan city. Padahal kalau kita lihat di tabel location, ya, kita lihat tabel location itu tidak ada hubungan dengan employee. Coba lihat location ID, street address ini. Yang kita munculkan adalah yang ini.
ya. ID-nya ada location ID. Nah, yang menjadi penghubung kita adalah tabel departemen. Nah, kalau kita perhatikan tabel departemen itu ada departemen ID ini ada di tabel employee. Kolom lain yang ada di tabel departemen ada location ID. Location ID ini ada di tabel location. Maka inilah yang menjadi tabel departemen ini yang menjadi penghubung antara employee dengan location. Maka digunakanlah 3 tabel di klausa from, dan where-nya menjadi syarat di sini. Ya, ada syarat tambahan di sini di where. Kemudian selanjutnya 72 sepertinya tidak bisa selesai ya. 72 ini berkisah atau mempelajari tentang non-equijoin dan outer join. Non-equijoin ini sama dengan yang kita pelajari tadi di 64 ya. Yaitu yang outer ya, outer join. Kalau outer join tadi itu menampilkan, jadi outer join itu kan ada 3 tadi. Ada left outer join, ada right outer join, dan ada full outer join. Nah, di Oracle juga ada perintah yang mirip dengan outer join. Outer join ini kan bisa menampilkan data yang tidak ada samanya atau tidak ada konektivitasnya ya, antara kedua tabel. Ya, kalau contoh tadi ada karyawan yang tidak punya manajer, tidak punya departemen ya, makanya departemen ID-nya 0 atau 0. Nah, di Oracle juga kita bisa memberikan perintah khusus Oracle yang nanti akan menghasilkan nilai atau tampilan yang sama dengan outer join di perintah outer join di ANSI. Cuma ada perbedaan. Kalau di outer join itu ada full outer join, kalau di Oracle itu tidak ada perintah secara spesifik yang bisa menghasilkan tampilan yang sama dengan full outer join. Ya, nanti kita lihat bagaimana bentuk perintahnya. Insya Allah besok kita gabungkan antara section 72, kemudian 81 dan 82. Insya Allah bisa selesai. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Ini belum bisa dibahas ya. Saya belum bisa berikan pembahasan ini. Dengan ini, insya Allah mudah-mudahan kita ada kesempatan di lain waktu. Tadi saya sudah berusaha untuk agak cepat, ternyata tetap tidak bisa terkejar. Sekira begitu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa bersemangat ya. Hari ini adalah, kalau tidak salah, hari ke-21, dan jumlah pertemuan kita kan ada 36 pertemuan. Jadi, sudah kita melewati pertengahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa quiz-quiznya senantiasa dikerjakan ya, secara pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, untuk proyeknya, tolong nanti dipersiapkan saja struktur atau kasus yang kita bisa ambil ya. Saran saya sebenarnya ya mungkin sebaiknya mengambil tugas akhirnya. Kalau yang sudah punya tugas akhir, di tugas akhirnya mungkin ada database ya. Kalau pakai database berarti di situ sudah ada struktur database-nya, itu Anda olah kembali, jadi menentukan entitasnya beserta atribut-atributnya, bikin di data modeler dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya terlalu rumit dari struktur database dari tugas akhirnya, dipotong saja ya, dipotong beberapa. Yang penting kita bisa menjalankan proses pengerjaan desain basis data. Kita tidak perlu melihat seberapa kompleks, yang penting kita tahu adalah proses sebenarnya. Ya, bagaimana cara mendesain basis data, bagaimana cara memaparkannya dalam bentuk dokumen ya. Dan kita akan sampai nanti ke sana di section-section terakhir, termasuk menggunakan perintah-perintah yang kita pelajari beberapa pekan ini. Perintah yang ada di
Oracle itu banyak sekali, tetapi untuk perintah-perintah yang penting itu sebenarnya saya sudah buat rangkuman ya dalam bentuk file slide PPT, tapi baru sampai pada join ya, belum ke sana. Ini file ini biasa saya pakai untuk mengajar base data, tapi sumbernya dari Oracle. Insya Allah nanti akan saya share, ya, mudah-mudahan ringkasan ini bisa membantu juga. Sekira begitu, kalau tidak ada pertanyaan, sekira begitu untuk pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kesempatan sehingga kita bisa senantiasa mengikuti tiap pertemuan sampai selesainya pelatihan BTS 2021 ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.